Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Devex ID. Nah, di video kali ini saya akan memberikan update terbaru tentang project yang saya kerjakan ya. Nah teman-teman, bagi yang baru di channel ini jangan lupa like, comment, dan subscribe, share juga video yang telah saya buat, join jadi member YouTube Devex ID. Nah, jangan lupa teman-teman like ya. Nah, video sebelumnya saya sudah publish tentang earn ya, teman-teman bisa tonton saja karena earn di video sebelumnya itu di Linux kebetulan tidak menghasilkan ya. Nah, sekarang saya akan update tentang server Mikrotik ini. Nah, Mikrotik ini sudah dimigrasi ke seri RB5009 UG plus S plus ya, atau istilahnya ada port SFP plus 10 gig ya, seperti itu. Nah, untuk lokalnya koneksi antara OLT dengan Mikrotik sekarang sudah jadi 10 gig ya teman-teman, tinggal traffic atau bandwidth yang ada di ISP-nya itu sekitar 300 Mbps ya. Jadi tidak masalah. Kenapa begitu? Karena, semakin lega untuk jalurnya maka semakin enak juga ya. Kemudian juga untuk CPU-nya sekarang itu tidak terlalu banyak ya memakan resource ya, ketimbang sebelumnya masih menggunakan GR3. Nah, kebetulan, keluh kesah di router OS versi terbaru atau versi 7.20 stable ya, titik 8 ini ya, kebetulan 7.20.8 atau router OS versi 7, itu kendalanya di hotspot dan schedulernya untuk by default itu dimatikan ya sama Mikrotik teman-teman. Jadi teman-teman cukup cek saja di new terminal ini, teman-teman tinggal pastikan saja, sebuah perintah. Nah, di sini saya cari terlebih dahulu ya di history sebentar. History, sorry, untuk cek history Mikrotik itu apa ya, saya lupa. History, lupa untuk terminal. Jadi di sini teman-teman bisa teman-teman lihat bahwa di Mikrotik itu, kalau nggak salah di slash device slash device mode apa gitu. Sebentar saya cari saja teman-teman, mohon maaf ini karena kemarin saya cek dan cari-cari semua. Nah, di sini ada device mode. Nah, jadi saya cek di Google saja ya biar mudah agar tidak memperlama waktu. Cek device mode Mikrotik ya, terminal. Nah, di sini menggunakan sistem device mode print ya, seperti itu. Nah, kita masuk lagi sistem, sorry. Sistem device mode print ya, seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini menggunakan, modenya itu home ya. By default untuk Mikrotik seri ini itu home ya, seperti itu. Kemudian juga teman-teman bisa lihat bahwasanya di sini untuk schedulernya sudah yes, jadi saya enable, tinggal teman-teman ketik saja di sistem device mode. Nah, seperti ini update. Contoh semisal yang ingin teman-teman enable kayak Romon, tinggal teman-teman ketik saja Romon seperti ini, tinggal yes ya, nanti tinggal enter. Nah, pada saat di-enter teman-teman, tinggal teman-teman matikan saja dengan cara mencabut powernya ya, biar pada saat teman-teman konfigurasi untuk device mode-nya ini, sukses ya, seperti itu. Kemudian jika ingin teman-teman menggunakan zero tier, kemudian container, kemudian untuk partition dan lain-lain, teman-teman bisa enable saja di sini ya. Saya sarankan jika ingin enable teman-teman silahkan, yang di-enable itu yang ingin teman-teman gunakan saja ya. Karena biar tidak membebankan, CPU Mikrotik tersebut juga, seperti itu. Nah, kemudian, setelah, di-enable dan juga hotspot-nya ini sudah saya enable, teman-teman bisa lihat di sini bahwasanya untuk hotspot, nah ini hotspot sudah yes, jadi sudah bisa menggunakan fitur hotspot ya. Namun jika teman-teman sebelumnya menggunakan router OS versi 6 untuk generate voucher via Micmon dan lain-lain, itu teman-teman tidak bisa dimigrasi ya. Karena untuk sistem scheduler di router OS versi 7 dan di versi 6 itu agak berbeda ya. Kemudian juga di hotspot ini teman-teman silahkan setting sesuaikan. Kalau saya pribadi itu menggunakan HS-proof atau hotspot 1. Nah, seperti ini. Kemudian address per MAC-nya ini 1 biar tidak di cloning ya, teman-teman. Kemudian untuk IP-nya saya menggunakan default by Mikrotik yaitu di 10.5.50.1 ya. Nah, kemudian untuk loginnya ini menggunakan yang biasa. Kemudian di sini juga teman-teman bisa install untuk hotspot queue-nya ya. Jika ingin teman-teman install tinggal centang saja. Saya tidak perlu ya karena memang belum dibutuhkan ya, bukan tidak dibutuhkan seperti itu.
Kemudian juga, di sini untuk loginnya teman-teman, bisa koreksi jika ada yang salah untuk punya saya, tapi jika sudah benar silahkan teman-teman like saja ya. Nah, di sini untuk yang saya enable yaitu ada HTTP CHAP, HTTPS, dan HTTP PAP atau PAP ya. Untuk trial tidak saya enable karena biar tidak ada user yang cuma coba-coba menggunakan koneksi ya, seperti itu. Kemudian juga, di radius ini tidak ada radius kebetulan karena masih saya setup di server untuk radiusnya. Jadi untuk generate, kemudian untuk reporting dan lain-lain itu nanti akan ada di radius ya. Biar istilahnya untuk penjualan, selling, kemudian pendapatan atau revenue untuk reportnya itu semuanya muncul ya, seperti itu. Dan di sini untuk user, di sini sudah saya generate beberapa untuk voucher. Nah, kemudian juga di user profile. Nah, di sini ada beberapa profile, yaitu ada sekitar 5 profile yang digunakan, yaitu dari 1 hari, kemudian 6 jam, kemudian 7 hari, 15 hari, dan 30 hari. Kemudian untuk teknisi dan default ini, teknisi ini digunakan untuk teman-teman teknisi yang di lapangan ya, untuk ngecek. Kemudian juga untuk ngecek apakah roaming dari antar access point itu berfungsi ya, seperti itu. Nah, di sini untuk konfigurasinya sedikit simpel ya untuk, yang saya gunakan saja, biar tidak terlalu ribet teman-teman, yang penting di idle timeout-nya ini sesuaikan dengan jangka waktu yang ada di voucher teman-teman masing-masing. Contoh sehari silahkan lebihkan 1 hari ya untuk idle timeout-nya. Karena pada saat user login biar tidak perlu session login lagi ya pada saat terlogout untuk sessionnya seperti itu. Kemudian juga untuk keep alive timeout-nya ini di 2 menit. Jadi biar tidak istilahnya rombu ya teman-teman, bukan rombu sih, jadi hanya numpuk ya seperti itu. Kemudian untuk status auto refresh-nya ini saya kasih 1 menit ya seperti itu. Jadi pada saat user disconnect, nanti dia tinggal nunggu 1 menit saja baru bisa login kembali ya, seperti itu. Nah, untuk yang 6 jam ini terutama karena kenapa teman-teman dilihat di bagian rate limit, ini ada 50 mega untuk upload dan 15 mega untuk download ya. Mungkin menurut teman-teman untuk 15 MB ini terlalu besar, mungkin nanti ke depannya akan saya kecilkan lagi, tapi sementara untuk sekarang itu masih saya berikan per user atau per voucher itu 15 MB ya, karena memang voucher pada saat hari ini itu tidak terlalu banyak, tapi nanti ke depan tetap akan saya revisi karena memang ini akan mempengaruhi bandwidth yang ada ya, seperti itu. Kemudian untuk user sekarang masih satu yang aktif yang 30 hari ini alhamdulillah sudah terjual yang 30 hari dan juga ada user admin yang saya pakai sekarang ini ya. Di host ini teman-teman bisa lihat di sini ada aktif tapi tidak ada DHCP ya seperti itu. Nah, di sini ada authorize kemudian di sini ada hanya DHCP ya atau hanya dapat DHCP saja tapi tidak login mereka ya seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk IP binding ini tidak ada karena memang tidak ada yang saya bindingkan atau istilahnya tidak ada yang dibinding. Nanti mungkin untuk Micmon dan lain-lain itu akan saya binding ya untuk reportnya. Kemudian juga di server spot ini tidak ada. Kalau FTP teman-teman ingin disable silahkan disable. Untuk wallet garden juga sama, garden list dan juga cookies. Nah, untuk cookies ini kenapa saya enable karena biar user nanti tidak ada kendala ya pada saat roaming, jadi tidak perlu login selama cookie-nya ini ada. Atau mungkin klien lagi keluar kota atau mungkin tidak di rumah atau tidak di area wifi hotspot voucher kita, jadi tetap bisa terkoneksi jika pada saat balik sebelum cookie-nya ini habis ya seperti itu. Kemudian untuk sisanya teman-teman di sini sudah menggunakan SFP Plus ya, teman-teman bisa lihat di status ini sudah 10 gig ya atau 10 Gbps. Kenapa begitu? Karena biar untuk koneksi antar lokalnya itu tidak ada kendala ya. Semisal dari OLT ke Mikrotik itu jadi powerful ya atau istilahnya jadi sangat lancar ya seperti itu. Tinggal dari bandwidth atau dari ISP-nya itu sendiri. Di sini untuk konfigurasinya tidak ada yang aneh-aneh. Saya untuk section-nya itu pakai yang high saja biar semuanya itu lewat. Kemudian di sini untuk linknya ini terbacanya itu sekitar 1 meter padahal kabelnya itu sekitar 20 apa 50 cm gitu cuma. Nah, jadi di sini sudah kelihatan bahwasanya saya menggunakan DAC SFP10 0,5 meter ya seperti itu. Nah, vendornya ini AHA, saya menggunakan dari Ubiquiti Incorporation ya atau dari produk UI.com seperti itu. Bang, apakah terlalu mahal menggunakan SFP DAC ya? Tidak masalah Bang, karena ini investasi jangka panjang ya, bukan investasi yang memang teman-teman bisa apa ya entengkan ya untuk sekarang atau istilahnya mungkin sekarang lebih enak masih pakai LAN karena bandwidthnya masih kecil ya. Jadi kalau saya pribadi teman-teman
karena ini penggunaan jangka panjang dan juga investasi jangka panjang, lebih baik saya menggunakan produk-produk yang memang enterprise ya, seperti itu. Dan juga tidak meragukan bagi yang punya, seperti itu. Biar tidak mengganggu tidurnya, teman-teman. Jadi nanti takutnya tengah malam ada kendala atau gimana ya, seperti itu. Untuk loop protect saya disable, sisanya biarkan. Nah, ini kebetulan yang Ether 7, Ether 8 ini voucher yang sebelumnya masih yang sebelum migrasi, tapi sekarang sudah saya matikan. Kemudian juga untuk di Ether 7 ini saya bridge untuk server yang DLR720, nanti mungkin untuk kaitkan dengan TR069 di OLT masih saya konfigurasi. Kemudian juga biar VLAN 300 dan lain-lainnya itu bisa lewat ya, seperti itu. Kenapa begitu? Karena nanti manajemen untuk monitoring klien itu ada di TR069 atau di Kini ACS. Mau pakai panel boleh, mau pakai non panel juga boleh, silahkan. Tapi ini nanti insya Allah akan saya gunakan yang panel ya, biar lebih mudah saja tampilannya. Dan juga ada topologi ya. Jadi pada saat ada kendala topologi mana atau klien yang mana yang lagi bermasalah ya, seperti itu. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini bahwa ada list atau banyak list untuk PPPoE, dan di bawah ini ada VLAN management tetap. Ini VLAN management untuk manajemen OLT yang ada di server ini, seperti itu. Ini dia teman-teman. Jadi kenapa saya tetapkan ini biar bisa tetap monitoring ya, seperti itu. Jadi untuk migrasinya yang saya copy itu hanya script beberapa yang memang di router sebelumnya itu bisa saya gunakan. Sisanya untuk voucher itu saya full migrasi ke router OS versi 7, karena jika dimigrasi dengan hotspot itu tidak bisa ya. Jadi ada beberapa user yang tidak aktif dan juga ada beberapa voucher yang memang tidak bisa digunakan, namun error ya, atau waktunya itu tidak sesuai, seperti itu. Jadi saya hapus, saya reset, kemudian saya kembalikan konfigurasi yang memang menurut saya itu digunakan dan juga bisa dipakai di router OS versi 7 ini ya, seperti itu. Untuk sisanya sekarang aman, untuk bandwidth itu di sekitar ya kurang lebih 150 Mbps-an ya teman-teman, karena klien pagi sekarang, jadi mungkin tidak ada di rumah atau mungkin ada yang tidak connect atau mungkin ada yang tidak pakai, jadi hanya ada beberapa saja yang pakai ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini untuk interface dari ISP itu masih 1 Gbps, karena memang bawaan dari ISP-nya ternyata 1 Gbps ya, tak kirain ada ISP-nya juga. Tapi tidak masalah, yang penting ini bisa terdistribusi dengan baik ya sekarang. Kemarin itu teman-teman untuk Ether 7 Ether 8 ini saya hubungkan ke XGE yang pertama di OLT dan juga SFP-nya untuk GE-nya ya, seperti itu. Kenapa begitu? Karena VLAN 200 untuk hotspot ini yang sebelumnya itu ada di Mikrotik satunya, sekarang sudah saya pindah full ya. Kemarin aslinya sih, jadi satu malam itu jadi trial dan error, takutnya ada kendala ya, seperti itu. Mungkin seperti itu saja teman-teman untuk video kali ini. Jika teman-teman ada yang tanyakan silahkan komentar ya, mohon maaf jika kadang tidak upload ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa tunggu saja next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, share juga video yang telah saya buat, join jadi member YouTube IPX ID. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.